Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran elektronika, yaitu kita belajar tentang komponen aktif dan komponen pasif. Yang pertama-tama tentang komponen pasif, itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah resistor. Ini ya, resistor. Ini contoh komponen pasif. Ada yang tetap dan ada yang variabel. Ini adalah contoh resistor variabel dan ini contoh resistor tetap. Kemudian ada kapasitor. Ini ada kapasitor elektrolit atau elko. Ini ada positif dan negatifnya. Yang positif itu kakinya yang lebih panjang, yang negatif lebih pendek, dan ada tanda stripnya, ini yang kaki negatif. Kemudian ini ada juga kapasitor keramik ya. Jadi ini tidak ada positif negatifnya, jadi boleh dibolak-balik. Dan ada kapasitor mika ini. Nah, jadi banyak jenisnya untuk kapasitor. Kemudian ada lagi ini namanya induktor. Jadi dia berupa lilitan ya. Ini induktor. Kemudian ada juga trafo ini. Trafo. Jadi trafo ini juga berupa lilitan yang digulung sedemikian rupa hingga sesuai dengan permintaan. Ini ada lilitan primer dan ada lilitan sekundernya ya. Yang ini sekunder, yang ini primer. Ini termasuk trafo step down karena dia fungsinya untuk menurunkan tegangan. Kemudian untuk komponen aktif, ini adalah dioda. Ini termasuk komponen aktif. Ini ukurannya berbeda-beda karena dia kuat arusnya atau ampernya itu juga berbeda. Semakin kecil arusnya semakin kecil, ukurannya semakin besar, maka ukuran arusnya dia juga semakin besar. Kemudian di sini juga ada LED ya. LED. Jadi ada kaki anoda dan katodanya. Untuk anodanya itu yang kakinya panjang, yang katodanya yang kakinya pendek, dia bisa menyala. Ada juga fotodioda. Fotodioda itu bentuknya sama kayak LED, cuma kalau fotodioda dia tidak mengeluarkan cahaya, tapi kalau LED mengeluarkan cahaya. Itu perbedaannya. Kemudian ada juga transistor ya. Ini contoh transistor bentuknya. Ini juga termasuk transistor kecil. Ini juga termasuk transistor juga, transistor jengkol gitu ya. Ini. Kemudian ada lagi juga ini IC regulator. Ini ya, ini ada tulisannya 78 12, artinya dia pada tegangan 12 volt untuk regulatornya. Kemudian ada juga IC 7805, berarti dia 5 volt tegangan yang di regulator. Kemudian ada juga 7808, berarti dia 8 volt. Jadi dua angka terakhir di belakangnya ini dia menunjukkan tegangan yang diregulasi atau diregulasi, ada regulator maksud saya. Ada juga 79 ya. 79 juga sama sepertinya, sama bentuknya seperti ini, sama. Cuma untuk kodenya dia nanti akan tulisannya 7905, 7908 dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada SCR ya, SCR. Kemudian ada juga di sini triac ya. Kemudian ada juga diac. Nah, ini banyak komponen yang bentuknya itu hampir sama. Kayak transistor,
transistor, IC regulator, kemudian ada MOSFET, ada diode, kemudian SCR itu bentuknya hampir sama, cuma nanti yang membedakan adalah di kodenya atau nameplate-nya. Jadi itu yang membedakan, tapi kalau bentuknya hampir sama, jadi jangan sampai salah. Contohnya kalau misalkan transistor ada TP41, kemudian kalau MOSFET ada yang IRF 540 dan sebagainya. Kalau dia gini, MBR 4045 PT ini dia. Itu ya. Kemudian ada juga ini contoh relay ya. Relay. Jadi ini relay 1 ampere bisa sampai 24 volt DC. Kalau dia tegangannya untuk koilnya dia 12 volt DC. Ini juga contoh relay juga. Relay ya. Nah ini ada nameplate-nya. Dia 5 ampere bisa sampai 240 volt. Ya, bisa sampai ini, kalau ini kotanusnya 5 ampere 250 volt AC. Nah, itu untuk contoh-contoh dari komponen aktif. Ini juga termasuk komponen aktif ya. Ini LM324 nih. LM324. Ini ada NE55 timer. Nah. Jadi perbedaannya antara komponen aktif dan komponen pasif adalah kalau komponen pasif dia tidak perlu catu daya untuk mengaktifkannya, tapi apabila komponen aktif dia membutuhkan catu daya atau power supply untuk mengaktifkannya. Mungkin demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.